Oh yes, oke teman-teman, kalian bisa lihat bahwa Bond ya, salah satu koin dari ekosistemnya Shiba Inu sudah naik hingga 120% teman-teman ya. Dan mereka sudah melewati 2 dolar teman-teman ya. Dan pada saat news ini dilaporkan, jadi Bond ya, salah satu token dari ekosistem dari Shiba Inu itu sudah naik hampir 100% lah ya teman-teman ya. Dengan volume perdagangan sudah naik 385%. Ini sangat-sangat surprise, sangat sekali ya. Dan ini menjadikan salah satu aset dengan keuntungan tertinggi di coin market cap teman-teman. Nah, tampaknya kenapa ya si bond ini bisa melejit sekali harganya teman-teman? Karena memang kemarin ya berpendapat bahwa ini terjadi karena memang akan ada sebuah ya teman-teman ya testnet dari peningkatan Shibarium Layer 2 yang akan dirilis beberapa waktu lagi teman-teman, dan ini akan melewati beberapa swap desentralisasi exchange seperti Uniswap, PancakeSwap, DX, semua akan dilewati dan Shiba Inu akan menempati nomor pertama teman-teman. Dan yang perlu kalian tahu teman-teman ya, kenapa si bond ini bisa naik hanya 90 sampai 100%, karena mereka juga baru rilis di Lnet-nya teman-teman ya, salah satu exchange terbaru teman-teman, dimana ini akan meningkatkan kualitas bond, akan selalu diakui dengan peningkatan swap-nya teman-teman ya. Testnetnya dan mainnetnya salah satu swap yang akan disaingi Uniswap ya, PancakeSwap, ini akan bertaruh teman-teman kredibilitas si Shiba ini teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman kalian bisa lihat memang harganya sudah naik ya teman-teman, dan sekarang di 2 dolar. Namun ini adalah harga yang patut kalian waspadai karena kemarin memang si bond ini di listing di L-Bank teman-teman ya. Yang ini yang membuat sebuah koin atau token ini bisa naik berselancar teman-teman ya harganya teman-teman. Namun perlu kalian ketahui bahwa bond sudah naik sedemikian rupa teman-teman. Ini apakah kita bisa membeli atau tidak si bond ini? Tentunya kalau menurut pribadi saya jangan keburu-buru untuk dibeli. Karena kenapa? Price action yang mempunyai renggang ya, karena memang antara price action dengan moving average 50 itu sangat renggang sekali teman-teman. Ini yang mengakibatkan ada potensial untuk turun kembali teman-teman ya. Karena harus perhatikan bahwa seperti waktu yang di sini teman-teman, ketika ada pump ya, kemungkinan itu 90% si price action akan kembali lagi ke jalurnya teman-teman untuk melintasi di area ya MA50. Jadi kalian tunggu saja, atau kalian tunggu pada saat mereka sudah memantul atau rejection di MA200 teman-teman. Itu adalah harga yang normal untuk sebuah bond teman-teman, karena memang sekarang di pasar bearish kemungkinan akan ada rejection kembali atau penurunan kembali atau sell on news, karena memang kemarin di sini mereka sudah listing di L-Bank, di exchange L-Bank, maka setelah euforia itu selesai maka harga akan kembali ke harga semula di rentang sekian teman-teman. Oke, namun gimana untuk perkembangan Shiba Inu? Kita lihat secara moving average ya. Ini jelas sekali bahwa memang price action-nya masih di bawah moving average 200 dan di bawah moving average 50, atau mereka lagi cross di moving average 50. Jadi ini intinya masih belum aman dan masih ada kecenderungan sekitar, kalau saya bisa bilang 95% mereka masih akan turun ya, karena ini pasar bearish teman-teman, dan harganya masih belum stabil teman-teman. Dan memang karena price action-nya ya masih bergerak di rentang antara moving average 50 dan 200, itu masih belum stabil. Karena kenapa? Di history sebelumnya pergerakan di pasar bearish itu ada pergerakan moving average 50 masih di rentang kedua moving average ini, saya katakan masih belum stabil untuk sebuah pergerakan price action harga teman-teman. Jadi kalian harus waspada, karena memang kalau kita lihat di sini secara zoom out, ini jelas-jelas mereka masih di dalam pasar yang bearish sekali teman-teman. Kemungkinan mereka bisa turun di bawah moving average 50 itu masih ada kemungkinan besar, karena tekanan Bitcoin dan dolar juga masih besar ya, karena memang the Fed masih akan gencar menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, sehingga itu akan berlawanan dengan arus kripto ya, atau perdagangan kripto, di mana DXY atau kekuatan dolar akan disetting untuk menjadi kuat teman-teman. Itu akan bertolak belakang dengan kripto, karena orang akan
cenderung untuk menyimpan uangnya dalam bentuk dolar daripada cryptocurrency. Jadi itu yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami, bahwa menurut saya price action selama di bawah moving average 50 atau masih di rentang ini, itu masih dalam keadaan yang masih wait and see dan tidak cukup untuk dilakukan pembelian, teman-teman. Untuk hold, menurut saya not financial advice, bagi saya masih hold ya, karena memang di rentang-rentang yang harga segini ini harga yang sangat murah. Kemungkinan apakah mereka akan terjun lagi ke harga ke bawah, di bawah moving average 50, masih ada kemungkinan besar, karena memang kalau kita lihat si Bitcoin sendiri itu masih belum stabil, teman-teman ya. Kalian lihat saja, Bitcoin masih belum bisa naik di atas moving average si 200 ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat sebenarnya trend MACD-nya sendiri, mereka cenderung untuk membuat sebuah bearish divergence, teman-teman ya. Masih belum ada konfirmasi, sehingga masih ada kekuatan untuk masih turun lagi ya. Kita lihat saja ya, Bitcoin masih ada kesempatan untuk turun. Terlebih si MACD masih melakukan sell besar-besaran dengan bar merah daripada bar hijau. Itu indikasi bahwa kekuatan untuk menjual lebih besar daripada kekuatan untuk membeli. Jadi perhatikan Shiba Inu, walaupun bond sudah naik 100%, kita waspada, masih ada harga murah. Thank you.